Lalu kemudian si Edi Sarwono ini ditanya, berapa lama Pak jadi ASN? Sudah 31 tahun katanya. Nah katanya Ima, 31 tahun jadi ASN, Anda mainnya kurang jauh Pak. Ya iyalah, kayaknya memang berkumpulnya, mainnya itu cuma sama orang-orang yang segolongan aja. Makanya rasa toleransinya kurang, kemudian juga tidak bisa menghargai agama orang lain. Dan jadi kalau boleh dibilang ini pemikirannya masih terkotak-kotak begitu loh, masih membedakan orang berdasarkan agama. Nggak boleh orang yang agamanya tidak sama dengan dia ini menjadi pemimpin. Nah ini kan pemikiran kadrun banget kalau menurut saya. Emang ini pemikiran kadrun gitu loh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PKS yang bebal banget masih kepingin belain oknum guru yang intoleran. PKS ini memang, ya gelagatnya memang selalu seperti itu. Jadi mungkin pemirsa Siwo TV ini sudah pada tahu ya, ada salah satu oknum guru di SMA Negeri 52 Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Dia ini bernama Edi Sarwono, menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Ada dugaan memang dia ini mencegah salah satu siswa yang berinisial PI untuk menjadi ketua OSIS karena agamanya non-Islam. Nah, ada seleksi wawancara ini 5 orang, salah satunya si PI. Nah, kemudian pada wawancara ini, PI ini merasa ada kejanggalan. Pada waktu interview, dia kok merasa durasi interview ini lebih cepat dari teman-temannya. Nggak tahu kenapa, mungkin pertanyaannya yang cuma sedikit atau bagaimana, tapi dia merasa waktunya durasinya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Dan ternyata memang benar pada waktu seleksi ini kemudian menjadi 3 besar dari 5 orang, dia nggak lolos. Nah kemudian beredar rekaman suara dari wakil kepala sekolah yang bernama Edi Sarwono ini menginstruksikan kepada pembina OSIS di SMA Negeri 52 Jakarta untuk tidak meloloskan si PI ini karena non-muslim. Nah ini yang kemudian menyebar dan terdengar oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai PD Perjuangan, Imam Mahdia, yang kemudian mendatangi sekolah itu dan melakukan sidak. Nah kemudian pada waktu sidak ke sana, bertemu langsung dengan Edi Sarwono, dimarahin tah. Tuh orang tuh dimarahin sama Imam Mahdia. Padahal lebih tua. Tapi ya memang salah sih ya, karena memang orangnya salah. Makanya Imam Mahdia ini berani. Dalam video yang saya terima dari akun TikTok dan dibagikan oleh teman-teman penulis Siwot, ini memang Imam Mahdia ini marah besar karena apa? Karena sesama siswa ini semua sama-sama bayar pajak. Bukan hanya yang Islam yang bayar pajak, jadi punya hak yang sama untuk menjadi ketua OSIS. Ini sekolah negeri. Makanya Imam Mahdia ini marah karena ya ini harusnya kan ini karena bayarnya pajaknya sama, punya hak yang sama, cuman gara-gara agama kenapa kok dijegal nggak boleh jadi ketua OSIS. Lalu kemudian si Edi Sarwono ini ditanya, berapa lama Pak jadi ASN? Sudah 31 tahun katanya. Nah katanya Ima, 31 tahun jadi ASN, Anda mainnya kurang jauh Pak. Ya iyalah, kayaknya memang berkumpulnya, mainnya itu cuma sama orang-orang yang segolongan aja. Makanya rasa toleransinya kurang, kemudian juga tidak bisa menghargai agama orang lain. Dan jadi kalau boleh dibilang ini pemikirannya masih terkotak-kotak begitu loh, masih membedakan orang berdasarkan agama. Nggak boleh orang yang agamanya tidak sama dengan dia ini menjadi pemimpin. Nah ini kan pemikiran kadrun banget kalau menurut saya. Emang ini pemikiran kadrun gitu loh. Lalu kemudian si Edi Sarwono ini pada akhirnya juga dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan.
Nah, penonaktifan ini tujuannya untuk supaya dia ini lebih bisa diperiksa, kemudian juga lebih leluasa untuk menggali keterangan yang dibutuhkan. Dan kalau menurut saya, bukan hanya Edi Sarwono ini saja yang harus ditindak secara tegas. Karena apa? Karena seolah-olah ini kan terjadi pembiaran dari pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian juga pembina OSIS-nya. Ini seolah-olah mengamini apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Edi Sarwono. Jadi kalau menurut saya bukan hanya Edi Sarwono, pihak sekolah yang terlibat dalam hal ini juga harus diperiksa, kalau perlu juga dinonaktifkan juga. Nah, kemudian netizen ini banyak yang menghujat, banyak yang ingin menuntut bahwa wakil kepala sekolah ini untuk dipecat. Tapi kemudian pemecatan ini nanti harus menunggu dari keputusan dari Dinas Pendidikan, dari DKI Jakarta. Memang kalau menurut saya seolah-olah ini Edi Sarwono tidak bisa berdiri sendiri. Memang ada semacam struktur begitu, baik dari kepala sekolahnya, pembina OSIS-nya, atau mungkin juga oknum guru yang lain. Ini mungkin juga ada yang terlibat. Apalagi kepala sekolahnya juga ini ada seolah-olah ada pembiaran. Dan sekarang mereka bungkam tentang kasus ini. Nah, tapi yang lebih lucu lagi, ini adalah statement dari fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Solikah, ini salah satu fraksi PKS di DPRD Jakarta, ini mengatakan bahwa si oknum wakil kepala sekolah ini nggak perlu dipecat, cuman dibina. Dia beralasan, berdalih bahwa wakil kepala sekolah ini kan juga manusia, wajar kalau melakukan sebuah kekhilafan. Dan ini harus dibina, kenapa? Harus dibina dulu, diperingatkan, baru kalau nanti misalkan terjadi pengulangan, baru ini ditindak secara tegas, dalam hal ini dipecat. Tapi pada kenyataannya, pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Utara, ini sudah mengumpulkan seluruh guru, baik dari SMA maupun SMK, untuk diberikan pengarahan. Ya, ini dibina, pembinaan, pengarahan bagaimana cara mengatasi bullying yang terutama yang berhubungan dengan isu SARA. Nah, ini kan sudah dibina. Mau dibina model apa lagi? Dengan kejadian ini sudah seharusnya kalau menurut saya wakil kepala sekolah ini dipecat. Karena apa? Karena dia ini ASN. Dibayar menggunakan pajak rakyat. Bekerja di sekolah negeri yang menggunakan pajak rakyat semua, bukan hanya warga non-muslim, sama seperti yang dikatakan oleh Imam Mahdia. Jadi memang sudah selayaknya dia dipecat, nggak berhak lagi untuk menikmati gaji dari pajak rakyat yang juga banyak di sana dibayarkan oleh orang-orang non-muslim yang juga bersekolah di sana. Kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya statement dari Solikah, kader PKS ini memang sungguh konyol, tapi kita nggak heran kalau PKS ya nggak heran ya. Kalau lihat rekam jejaknya memang PKS selalu seperti itu. Mana ada sih sekarang politisi PKS yang terlihat nasionalis? Ada nggak? Kalau menurut saya belum pernah lihat tuh orang PKS yang nasionalis, ya seperti itu semua orang-orangnya. Dan ini juga mewakili, kalau menurut saya, si Solikah ini mewakili partainya, mewakili banget. Karena memang partai ini ya dari dulu ya seperti itu. Lalu yang lebih konyol lagi, ini bahwa alasan dia kenapa kok Edi Sarwono ini nggak perlu dipecat. Karena kita harus menghargai guru. Kita semua ini besar karena jasa guru. Iya, benar, jasa guru, benar. Tapi bukan guru yang semacam Edi Sarwono yang intoleran seperti itu. Kita semua nggak ada yang besar karena jasa seorang guru yang intoleran seperti Edi Sarwono. Ya mungkin, Solikah mungkin gurunya seperti itu. Makanya tercipta kader-kader PKS yang intoleran yang sama seperti Edi Sarwono seperti itu. Mungkin guru-gurunya dulu juga seperti itu. Ini sekarang zaman modern. Orang menanyakan agama orang lain saja itu sudah sebuah hal yang tabu dan nggak perlu juga menurut saya. Karena memang
apapun agamamu, kalau misalkan kamu sudah berbuat baik, orang sudah nggak peduli. Nggak peduli. Paling yang peduli cuma kadrun. Iya kan? Sama seperti Ahok dulu. Meskipun dia sudah berbuat banyak di DKI, tapi karena dia ini non-muslim dan etnis Chinese, Tionghoa, jadi double minoritas, dan makanya kepingin digulingkan, dipermasalahkan oleh kadrun pada waktu itu. Dan PKS juga ikut-ikutan di sana. Memang ada rekam jejaknya, PKS ini memang termasuk golongan-golongan orang yang intoleran, kelompok-kelompok intoleran. Jadi kalau menurut saya memang apa yang dilakukan PKS ini berarti kita memang harus memilih sebaliknya. Sudah benar, gitu, sudah di track yang benar. Kalau misalkan PKS bilang A, kita harus B. Berarti PKS ini adalah lagi-lagi antitesis dari seluruh warga Indonesia yang berpikiran benar, kecuali kadrun. Ya, jadi sudah sepatutnya nanti di 2024 PKS ini kita tenggelamkan bersama Demokrat dan juga Nasdem. Setuju ya? Kalau memang setuju, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.